Orang semacam ini paling dikhawatirkan umurnya panjang. Orang semacam ini paling ditargetkan untuk dihabisi dan dibunuh. Apakah dia yang dimaksud menjelang Al-Mahdi keluar akan terbunuh terlebih dahulu seseorang yang berjiwa bersih, berhati mulia, sangat cinta kepada Islam dan membangkitkan izah dan kemuliaan kaum muslimin, dibunuh terlebih dahulu. Kematiannya marah orang-orang beriman satu muka bumi, dan marahlah malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibaiat di depan Ka'bah. Sekarang kita lihat. Jadi sebelum meteor jatuh terjadi perang dunia dulu. Ini perang dunia ketiga. Sebentar lagi. Perang dunia ketiga. Ribut dulu antara timur dengan barat. Kita lihat bagaimana Rusia sudah mengumumkan di televisi nasional mereka. Persiapan kepada rakyat sudah harus dilakukan karena kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Itu kata Rusia kepada rakyatnya di televisi. Di TV One akhir bulan Desember 2017 diumumkan juga bagaimana Rusia menyatakan siap perang melawan Barat, siap perang, bahkan menyebut nama Amerika sekalipun, sambil mempertontonkan senjata-senjata canggih yang paling modern ciptaan Rusia. Kemudian pada akhirnya kita lihat sekarang ini bagaimana seluruh diplomat Rusia diusir dari Prancis, diusir dari Inggris, diusir dari Amerika. Negara-negara blok barat serentak satu persatu memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Dalam hal ini mereka juga mengirimkan senjata-senjata berat mereka, baik senjata pesawat tempur, kapal-kapal Indo menuju ke Ghouta. Menuju ke Ghouta. Betul tidak? Itu kondisi sekarang. Sementara Cina, India, Iran, Rusia dan beberapa negara timur lainnya juga serentak menyatukan energi dan kekuatan militer mereka bersamaan, siap menghabisi hegemoni barat, dan tempatnya adalah Suriah. Mereka perang, tempatnya di Suriah. Kebayang nggak betapa kejepitnya rakyat dan kaum muslimin di Suriah? Hancur apa enggak negeri? Raksasa-raksasa gila dan mengamuk perang di negeri Suriah. Dengan ini kita akan melihat peta peperangan seperti apa yang akan dihadapi oleh para mujahidin yang ada di Suriah, yang ada di Palestina. Bagaimana militan mereka luar biasa, karena dua raksasa besar kelahi di wilayah mereka, dan mereka salah satu di antara. Nah hebatnya, setelah Al-Mahdi muncul, setelah Al-Mahdi hadir, kekuatan Islam menjadi satu. Kemarin ini kita berharap Raja Salman yang persatukan. Ternyata Raja Salman ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Hilang harapan kita. Kita berharap Erdogan yang mempersatukan. Sayang Erdogan bukan orang Arab. Ya. Sementara setidak-tidaknya Erdogan masih memberikan secercah harapan. Nah, wallahu a'lam. Akan seperti apa akhir hayat Erdogan? Apakah dia dibunuh atau bagaimana? Yang jelas dialah kebanggaan kita saat ini. Betul tidak? Tapi saya tidak yakin Erdogan akan berumur panjang. Orang semacam ini paling dikhawatirkan umurnya panjang. Orang semacam ini paling ditargetkan untuk dihabisi dan dibunuh. Apakah dia yang dimaksud menjelang Al-Mahdi keluar akan terbunuh terlebih dahulu seseorang yang berjiwa bersih, berhati mulia, sangat cinta kepada Islam dan membangkitkan izah dan kemuliaan kaum muslimin, dibunuh terlebih dahulu. Kematiannya marah orang-orang beriman satu muka bumi, dan marahlah malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibaiat di depan Ka'bah. Apakah Erdogan orangnya? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan. Ataukah hadis yang sahih ini yang dimaksud Zakir Naik sekarang? Allahu a'lam. Saya pun tidak berani memastikan. Yang pasti adalah bahwa persatuan Arab tidak akan terjadi kecuali hanya di tangan Imam Al-Mahdi. Saat Arab sudah menyatu, orang-orang beriman di seluruh dunia, apalagi orang-orang beriman Arab itu militannya Pak, nggak ada apa-apanya militansi kita. Orang Arab itu kalau sudah militannya luar biasa. Tapi insya Allah akan ada orang terbaik dari kalangan orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia yang akan bergabung menjadi bala tentara Imam Mahdi nanti. Ya, kita teriakkan dengan iman Allahu Akbar, tapi pantaskan diri kita untuk layak dan pantas dipanggil oleh Allah agar menjadi tentara beliau. Karena tentara Imam Mahdi adalah manusia yang paling kuat imannya di akhir zaman.
manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sempurna cintanya kepada Islam, dan mereka membuktikan dengan meninggalkan semuanya dan bergabung dengan Imam Mahdi. Saat itu Barat melihat kekuatan umat Islam betul-betul sudah real. Setiap pertempuran umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, seluruhnya dimenangkan oleh Imam Mahdi dan para mujahidin. Kemudian Imam Mahdi mengajak pergi ke Khurasan. Semua Khurasan termasuk Iran ditaklukkan oleh Imam Al-Mahdi. Maka Barat melihat inilah yang paling pantas jadikan mitra untuk perang melawan Timur. Maka kata Rasulullah, blok Rum akan mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimatnya melakukan perjanjian damai, berarti ada keributan yang serius terlebih dahulu antara Islam dengan Barat. Dan inilah dia, ketika Trump dengan nekat memaksakan diri untuk mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dari sini ketegangan antara Islam dengan Barat sudah semakin ada di puncaknya.